Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah di Gereja Injili Anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya saudara mendapatkan berkat melalui pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang limpah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu yang luar biasa itu bekerja di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sendiri yang mengambil alih ibadah kami ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang luar biasa bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup Amin. Terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, katakan lagi penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Lagi katakan anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Lagi katakan terima anugerah Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau luar biasa, Engkau heran, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji perbuatan-Mu yang ajaib. Yesus, Engkau segalanya. Yesus, kami sembah Kau di tempat ini. Yesus, kami sanjung tinggi nama-Mu. Tiada yang lain yang kami sembah selain Kau. Tiada yang lain yang kami puji selain Kau Tuhan.
yang bertata atas hidup kami. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami memuji-Mu Tuhan. Turunlah kerajaan-Mu atas ibadah kami. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami. Berkuasalah atas ibadah kami. Oh Yesus, setiap hati bertemu dengan Engkau pada pagi hari ini. Setiap hati merasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap hati merasakan jamahan-Mu, lawatan-Mu. Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Katakan kepada Tuhan, anugerah-Mu, anugerah. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu
sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yesus Bang, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Turunlah kerajaan-Mu atas ibadah kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat datang di tempat ini Roh Kudus. Selamat bekerja di tempat ini. Kami undang Kau hadir. Turunlah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami. Tuhan sendiri yang mengambil alih. Roh Kudus sendiri yang mengambil alih ibadah kami ini. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita. Ada sukacita. Yuk kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Katakan yo. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita bersalaman Bapak Ibu. Temukan cinta-Mu, sana Kau menanti. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ajarku berdiam. Sekali lagi katakan, hidupku hanya untuk-Mu. Hidupku. Come on. Boleh tepuk tangan. Pujian yang terbaik bagi Yesus Bapak Ibu Saudara.
akan kebaikan-Mu. Amin. Menceritakan kasih-Mu, ajarku lagi katakan hidupku, hidupku untuk-Mu Tuhan. Hidupku, amin, amin. Oh, amin, amin. Akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, diam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masih memuji Tuhan. Ayo yang semangat memuji Tuhan, karena selalu ada kuasa dalam pujian Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Boleh tepuk tangan yang kencang lagi ya. Katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dalam Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan. Yeah, 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 yeah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri, amin, bersukacita selamanya. Amin. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri, haleluya, lagi ya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri, sekali lagi katakan, Kaulah sukacita, Kaulah sukacita.
bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sukacita dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di sekeliling kami mau katakan, kami mau mengatakan Tuhan, Engkaulah sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Allah yang hidup. Mari bawa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari lupakan sejenak yang di belakang, fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bawa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan, amin. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku oh Abba Bapa, ya Abba Bapa, oh ya Abba ya Bapa, Kau segalanya bagi kami. Bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia, lebih dari segalanya. Lanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba berkenan kepadamu Tuhan.
Jadikan ku hamba berkenan kepada, jadikan ku hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh haleluya, oh haleluya. Jadikan kami hamba yang setia, jadikan kami hamba yang berkenan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Yesus, hanya Kaulah Tuhan. Yesus, hanya Kaulah Raja. Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Yesus, hanya Kau yang layak dipuji. Yesus, hanya Kau yang layak terima hormat. Yesus, hanya Kau yang layak terima kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah mata kami selalu tertuju kepada-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu melekat kepada-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau, tiada yang lain. Oh, kami cinta padamu Tuhan lebih dari segalanya. Kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Oh Tuhan Yesus, kami tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Biarlah kami menyadarinya, biarlah kami mengerti Engkau yang terpenting, Engkau yang terutama. Terima kasih Tuhan, kami tetap cinta kepada-Mu, kami tetap mengasihi-Mu. Walau 1000 rebah di sisi kanan kami, 10.000 rebah di sisi kiri kami katakan Engkau tetap Yesus, Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Yesus yang tak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus.
emas, perak dan permata. Emas, perak dan tiada artinya. Amin. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia jadikan ku hamba berkenan kepadamu Tuhan. Jadikan ku hamba berkenan jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kami bersyukur karena Engkaulah yang memilih kami untuk menjadi anak-anak, bukan karena kami layak ataupun pantas, sebab tidak ada seorang pun kami yang benar dan tidak ada seorang pun kami yang baik. Hanya karena anugerah-Mu Kau selamatkan jiwa kami. Engkau Bapa kami yang baik, makasih. Hari ini pun kami boleh bersyukur, kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Mu, lewat pujian penyembahan, roh kami bersorak bersuka cita, damai hati kami. Dan saat kami memuji menyembah Engkau Bapa, hati kami adalah seperti tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman-Mu. Nah, firman-Mu itu roh dan kehidupan. Firman-Mu sanggup memerdekakan kami dari kodrat dosa, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang kudus di hadirat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semua. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu, supaya setiap hari kami semakin disempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kita sama-sama berkata, amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Apakah ada di antara kita hari ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada saudara? Oh, iya. Selamat datang Ibu ya. Oh, ya. Selamat datang, Tuhan Yesus hari ini akan memberikan satu hidup baru ya Bu ya. Tuhan berkati. Jadi puji Tuhan, tema firman kita hari ini adalah bagaimana kita boleh memiliki pikiran yang rohani. Ya. Pikiran rohani artinya pikiran yang sudah diubahkan. Karena sebelum kita lahir baru, pikiran kita ini pikiran dosa masih saudara ya. Walaupun kita sudah diselamatkan, roh kita yang diselamatkan ya oleh kuasa darah Yesus, roh kita dihidupkan. Nah, tetapi jiwa kita ini masih cenderung untuk berbuat dosa. Saudara-saudara, saya yakin saudara juga mengakuinya, iya saudara ya. Kadang kita enggak mau marah, tapi kok bisa marah ya? Kadang-kadang kita tersakitin ya, atau banyak hal-hal kodrat dosa, artinya pikiran-pikiran yang kita bawa sebelum kita mengenal Tuhan. Dan itulah yang harus kita hari ini benar-benar saudaraku untuk mempunyai pengertian bahwasanya keselamatan kita ditentukan oleh bagaimana kita berpikir. Itu sangat penting karena keselamatan kita itu harus kita perjuangkan ya. Kita diselamatkan, tidak ada yang berjuang, itu anugerah. Yesus 2 berkata ayat 8 sampai 10, oleh anugerah, oleh iman kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan pekerjaan saudara dan saya. Itu karya Allah semata-mata lewat Yesus yang mati untuk kita. Tapi ayat 10 mengatakan, dan di sini orang Kristen yang sering lupa, Efesus 2 ayat 10, dia merasa kalau orang Kristen lahir baru dengan bertobat, ampuni aku Tuhan, darah Yesus menyucikan aku. Nah, memang itu anugerah orang tersebut karena dia beriman kepada Yesus, dia diselamatkan. Bukan karena orang itu baik, saudaraku, bukan orang itu sudah sempurna, tapi Tuhan memberi kesempatan baginya
untuk berjuang untuk memasuki satu hidup yang baru. Tapi roh tersebut, jiwa tersebut sudah lahir baru. Itu tertulis di Efesus 1 ayat 13, tetapi keselamatan masih dalam roh kita. Tapi kita punya jiwa dan tubuh. Dan ini belum selamat, saudara. Harus kita, saudaraku, inilah karya kita dengan firman dan Roh Kudus. Makanya kita tiap hari harus berubah. Amin, saudara. Yang berubah itu cara berpikir. Kalau roh kita selamat itu sekali seumur hidup. Kita tidak berulang-ulang untuk diselamatkan. Tidak. Ya, sekali Roh Kudus waktu kita, Yesus ampuni saya. Ya, saya mengaku dosa saya. Nah, ya, saya bertobat Tuhan, saya tinggalkan dosa. Begitu kita mengaku, darah Yesus menyucikan kita, lalu memberikan kita namanya anugerah, yaitu Roh Kudus. Itulah jaminan kita lahir baru, ya. Dimeteraikan dalam roh kita yang mati. Makanya waktu Nikodemus datang ke Tuhan Yesus malam hari, dia bertanya tentang keselamatan, tentang bagaimana memiliki hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau seorang pemimpin agama, tetapi kau tidak tahu kebenaran. Nah, mata rohnya buta. Sama seperti Paulus yang sebelum bertobat namanya Saulus. Dia seorang Farisi, dia pemegang hukum Taurat. Hukum Taurat berkata tidak boleh membunuh, tapi dia membunuh. Dan dia merasa berbakti, itulah karena apa? Rohnya masih mati, buta rohaninya, saudaraku. Puji Tuhan, waktu dia perjalanannya ke Damsik, Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Roh Kudus, saudaraku, menerpa dia, jatuh dari kudanya, lalu dia bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Berarti dia gak kenal Tuhan, kan? Dan dia bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, kemudian Paulus bertobat. Pertobatannya benar-benar sejati. Nah, ini yang perlu kita tiru. Pertobatan sejati artinya begitu orang itu mengaku dosa, hidupnya tujuannya untuk Yesus saja. Itulah pertobatan sejati. Enggak bisa ada keinginan kita kiri kanan. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, saudara. Enggak bisa main-main. Sekolah saja dunia ini kita main-main, itu kita di DO, drop out. Nah, silahkan kau pilih sekolah di mana kau suka main-main. Apalagi dalam kekekalan, kita nggak bisa main-main dengan keselamatan kita, di mana Roh Kudus dimeteraikan, diberikan kepada kita dengan anugerah, bukan berarti murahan, tidak. Saking mahalnya dan kita tidak bisa melakukannya, saudara, diberikan Tuhan dengan cuma-cuma melalui kematiannya di kayu salib. Dia harus mati, saudaraku, untuk menebus kita. Dia harus mencurahkan darahnya untuk memerdekakan kita dari maut. Tidak ada berkat yang lebih besar dari berkat keselamatan. Tidak ada berkat yang lebih besar, bukan dunia, bukan materi, bukan harta, bukan kedudukan, yaitu pengampunan Tuhan atas dosa kita. Karena tanpa pengampunan kita binasa, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari kutuk dosa maut. Tidak. Perbuatan baik kita seperti kain lapuk di mata Tuhan. Amal ibadah kita tidak berkenan di mata Tuhan karena kita ini masih pemberontak di hadapannya. Siapakah yang menyelesaikan hukum dosa? Seperti kata Paulus dalam Roma 7, wahai aku orang celaka, siapa yang bisa memerdekakan aku dari tubuh maut ini? Aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Yang kulakukan itu bukan kehendakku, tapi dosa yang di dalam aku, itulah yang memperbudak aku. Betapa malangnya nasib kita, saudaraku, sebelum lahir baru. Maka Tuhan berkata kepada Nikodemus, engkau harus lahir baru. Lahir dari roh, lahir dari firman. Itu lambang air dan, saudaraku, firman. Air, Roh Kudus, firman, yaitu Tuhan sendiri. Nah, Nikodemus akhirnya lahir baru, saudara, memang. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini harus lahir baru. Amin, saudaraku. Apapun agamanya, Kristen pun dia mungkin dari nenek moyangnya, dia harus mengalami pertemuan dengan Tuhan seperti Paulus dengan Tuhan. Itulah artinya Kristen, pengikut Yesus. Sebelum rohnya lahir baru, dia masih mati di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, berarti bukan selesai. Lalu kita berkata kita suka-suka berbuat dosa. Karena pikiran kita masih bisa berbuat dosa loh, saudara. Roh saudara nggak bisa. Nggak bisa. Waktu kita berbuat dosa, roh kita berduka cita. Itulah tandanya kita sudah anak Tuhan. Kalau kita tidak berbuat dosa, tidak merasa berdosa, itu belum lahir baru, saudara. Ya, karena Roh Kudus itu yang di dalam kita dimeteraikan
Itu berduka waktu kita berdosa. Itu sebabnya kalau Roh Kudus menyadarkan kita berdosa, kita minta ampun, itu artinya kita sudah jadi anak Tuhan. Tapi anak Tuhan harus terus berubah, bertumbuh, berbuah. Amin. Karena seperti Efesus yang saya tadi telah katakan, di dalam hati, ya itu manusia roh kita dilahirkan. Untuk apa? Untuk kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat, dimerdekakan dari perbudakan daripada setan. Sehingga saudara tidak berkata, dosa ini besar kali pun, akhirnya aku tidak. Karena apa? Tuhan sudah memberikan saudara dan saya kuasa. Saudara bukan lagi budak dosa, saudara hamba Tuhan. Saudara anak Yesus. Amin. Saudara harus berkuasa memerintah, tidak kepada dosa. Itu pilihan saudara dan saya. Karena kuasa sudah pada kita, amin. Kecuali saudara memang ingin berbuat dosa. Itu seperti siapa saudara? Seperti Simpson, ya. Dia tahu kebenaran, tapi senang dosa. Setelah kita lahir baru, kita tidak boleh senang dosa, kita harus jijik dengan dosa. Benci dengan dosa. Tetapi mengasihi orang yang berdosa. Beda saudara, ya. Amin saudara. Marilah sidang jihad ini bertumbuh terus. Dewasa saudara. Hidup kudus saudara. Hidup saleh, amin. Sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat. Bukan saja masuk, melihat Tuhan pun nggak bisa. Sebab Tuhan itu Allah yang kudus, haleluya. Allah itu kasih betul, tapi dia juga Allah yang kudus, maka dia tunggu kita tiap hari berubah. Haleluya. Biarlah saudara mengerti betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga saudara tidak main-main dengan keselamatan saudara, ya. Terus bertumbuh berubah dengan cara berpikir yang baru. Pikiran firman, bukan lagi pikiran saudara yang lama, enggak laku saudara, berbahaya banget. Saya bacakan Efesus 1 ayat 13. Ya, inilah bagaimana saudaraku memperjuangkan keselamatan, ya, keselamatan anugerah, tapi memperjuangkannya supaya tetap kita selamat sampai ke sorga, harus ada perjuangan. Efesus 1 ayat 13, coba perhatikan baik-baik. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang diberikannya itu. Nah, ini artinya di dalam Dia, itu artinya di dalam Kristus, di dalam Yesus. Di dalam Yesus waktu kita menerima kesaksian, mungkin ada orang bersaksi, Yesus itu Tuhan, kita perlu lahir baru. Kita percaya. Haleluya. Saudara tentu percaya kepada Yesus, amin. Dan tanda percaya saudara menerima lalu percaya, saudaraku, akibat kita percaya akan berita itu, kita dimeteraikan. Haleluya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, artinya saudara disahkan menjadi milik Tuhan. Setan gak bisa semena-mena mengganggu saya dan saudara. Tetapi kalau saudara menyerah kepada setan, Tuhan tidak bisa memaksa kita. Saudara sudah mengerti? Yang saudara, aduh gara-gara setan aku masuk, enggak, itu dosa. Keinginan itu yaitu dalam jiwa. Roh saudara tidak suka dosa. Roh saya tidak suka dosa. Sampai sini kita mengerti ya. Bagaimana kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk merubah pola pikir. Haleluya saudara. Jadi begitu kita bertobat, terima Yesus, altar call, mungkin ya sekali ya. Jadi orang altar call enggak ratusan kali, enggak puluhan kali, enggak, sekali. Karena itu pertobatan dalam roh. Akar dosa itu dibuang. Ya, kita yang terpisah disatukan, meterainya Roh Kudus. Tapi kita lihat ayat yang ke-14 saudara ya. Ayat yang ke-14. Apa perjuangan kita sekarang membaharui pikiran. Itu perjuangan saudara dan saya. Amin saudara. Saudara nggak bisa tenang tahu, aku udah selamat, suka hati aku aja, mau buat suka hati. Kapan aku datang, kapan aku mau ini, apa aku suka. Nggak bisa. Saudara sudah milik Tuhan. Saudara harus mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan beda mengabdi kepada setan. Kalau kita budak setan, kita dikuasai, dipaksanya dan dibawanya ke neraka. Tapi mengabdi kepada Tuhan, jaminan kita di sini walaupun menderita secara badani karena Kristus, karena kebenaran, tapi bahagia di dalam Tuhan.
ada damai, ada sukacita, ada kepastian keselamatan, ada janji untuk janjinya digenapkan, pemeliharaan perlindungan. Bahkan anak cucu orang yang benar tidak pernah kekurangan, tidak pernah minta roti, selalu memberi. Itu jaminan. Tapi apakah kita mau, saudara, mengabdi kepada Dia dan menyatakan Yesus itu berdaulat dalam hidup kita? Pilihan saudara dan saya. Makanya kita diberikan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itu menolong kita dalam saat lemah. Roh Kudus itu memberi kita kuasa menolak dosa. Roh Kudus itu menyadarkan kita itu musuh. Walaupun enak dia jahat, saudara tolak. Roh Kudus itu memimpin kita kepada rencana Tuhan. Dan Roh Kudus itu mengajar kita segala sesuatu yang Tuhan senang. Dan Roh Kudus itu mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sehingga dengan kasih itu kita tidak mau mendukakan Tuhan Yesus. Efesus 1 yang 14, Roh Kudus, saudara lihat ya, Roh Kudus itulah jaminan. Kalau saudara membeli sesuatu barang kan ada jaminan, namanya panjar ya kan? Betul kan, mesti membeli mobil, kan ada jaminannya saudara? Ya kalau nama jaminan, nah ini jaminan tandanya aku akan beli mobilmu misalnya ya. Misalnya di showroom, mungkin harga mobil 200 juta, panjar 50 juta. Nanti saudara udah 150 juta, saudara genapi. Kalau saudara bawa pulang mobil itu kan gitu. Dalam kerohanian di sini dikatakan panjar keselamatan kita adalah Roh Kudus dimeteraikan. Tapi kita belum selamat jiwa dan Nah, menyelamatkan jiwa tubuh urusan saudara dan saya bersama dengan Roh Kudus. Sampai sini mengerti? Jadi saudara bukan diberikan Tuhan suka-suka hati sama kita. Lalu berkata, wah saya selamat, sampai nanti mati saya selamat. Tidak saudara, itu ajaran sesat. Ya, keselamatan itu anugerah, masuk sorga itu perjuangan. Mari tepuk tangan buat Tuhan saudara. Nah, itu perjuangan. Banyak ayatnya. Ya, jadi Roh Kudus yang dimeteraikan itu adalah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan sepenuhnya menjadi milik Allah sepenuhnya. Waktu apa? Jiwa pikiran kita ini diubahkan, tubuh kita ini menjadi hamba kemuliaan. Ya, tubuh kita ini nggak boleh suka-suka hati kita. Sudah mengerti kita saudaraku? Sudah mengerti? Misalnya tubuh kita ini, Tuhan bilang bangun pagi, Tuhan sendiri melakukannya, Markus 1 ayat 35. Pagi hari benar, Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi, di sana ia berdoa kepada Bapaknya. Lalu tubuh kita ini malas, kiri kanan. Roh Kudus sudah bilang, ayo bangun berdoa. Tubuh kita itu enggak mau dituntun. Nah itu artinya tubuh kita ini masih dosa. Mulut kita, kata Tuhan, ucapkan perkataan-perkataan yang kita ucapkan perkataan gosip, perkataan yang menghina orang. Perkataan-perkataan yang kotor. Nah, berarti masih kotor, masih najis tubuh kita dan pikiran kita. Itu yang harus kita kerjasama dengan roh dan firman dengan satu syarat, taat. Kalau enggak taat sikap hati kita, saudara kan pontang-panting terus tiap hari. Jadi taat itu artinya kenapa saudara taat? Dasarnya kasih saudara. Saudara ingat kenapa saudara kalau kita perjamuan kudus setiap bulan? Mengingatkan kita, Kristus mati untuk saudara dan saya. Tanpa pengertian itu, kita lihat nanti dalam tema firman hari ini, 2 Petrus 1 ayat 1-11. Saudara jatuh bangun, akan setiap hari. Dosa ampuni aku Tuhan, dosa ampuni aku Tuhan, dosa ampuni aku Tuhan. Padahal Tuhan berkata Yohanes 5:14, jangan berdosa lagi. Supaya jangan terjadi padamu hal yang buruk. Tuhan tidak suka kita berdosa, bukan Tuhan menghukum kita. Dosa yang kita buat itu menghukum kita. Jadi jangan bilang aku dipukul Tuhan, aku diganjar Tuhan. Itu ajaran yang gak benar. Masakan Tuhan yang penuh kasih, walaupun dia izinkan kita diganjar melalui dosa kita, tapi dia tidak berharap supaya kita bertobat dan berubah. Haleluya. Makanya saudara harus bertumbuh dewasa gereja Tuhan. Supaya saudara kita sampai pada tujuan ilahi. Tujuan kekal menyelamatkan saudara. Bukan supaya miskin jadi kaya. Tuhan bukan itu tujuannya, tidak. Enggak pun ikut Tuhan kalau saudara rajin, benar-benar itu berkat umum. Berkat saudara dan saya, berkat istimewa. Hidup kekal saudara. Jaminan keselamatan. Hidup menang melawan dosa, haleluya. Jadi berkat.
Amin saudara. Jadi tubuh dan jiwa ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab siapa saudara? Karena Tuhan bilang di kayu salib sudah selesai. Tugasnya menembus saudara dan saya sudah selesai. Tetelestai, already finished. Nah, urusan yang tidak bisa Tuhan urus, roh saudara nggak bisa selamatkan. Tapi jiwa, pikiran ini selalu menentang, itu saudara dan saya harus bekerja keras merubahnya. Amin. Efesus 2 ayat 10 ya, jangan berhenti di ayat 9. Efesus 2 ayat 10 saudaraku, saya bacakan ya, karena kasih karunia kita diselamatkan ya. Itu bukan hasil usaha pekerjaan kita, tidak ada orang yang boleh memegahkan diri atau sombong. Ayat 10 coba kita lihat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita. Jadi jangan tersesat dengan berkata, bukan perbuatan baikku yang menyelamatkan aku. Betul, betul. Tetapi setelah lahir baru, tanda lahir baru, saudara dan saya harus berbuat baik. Itu tandanya lahir baru, itu tandanya anak-anak yang udah ada materi Roh Kudus. Jangan bodoh, jangan tersesat. Kalau orang bayi-bayi rohani nggak ngerti itu. Bayi-bayi rohani, saudaraku nggak ngerti. Karena apa? Dia nggak punya pengetahuan firman. Lalu setan berkata, kau kan anak Bapa, sama seperti Hawa. Kan itu kau lihat bagus. Kan nggak boleh makan kan? Boleh, boleh. Yang ini, yang semua boleh, yang ini nggak boleh. Lalu telinga mendengar suara si ular, si Hawa. Nah, disinilah sumber pikirannya mulai diserang rohnya udah ada Tuhan. Nah, inilah ujian Adam dan Hawa. Apakah dia lulus dalam ujian ketaatan kepada penciptanya? Dan kita tiap hari diuji, dicobai untuk memurnikan kualitas kita. Orang Kristen bagaimanakah kita? Pengikut Yesus untuk apakah? Untuk sekedar dapat berkat materi, saya sakit sembuh, dapat jodoh, dapat anak, dapat rumah. Kalau hanya itu saja pengharapan kita, Paulus berkata dalam 1 Korintus 15:19, kita orang yang paling malang. Paling malang. Karena itu semua fana, itu tinggal. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua pun akan. Jadi kata dalam Efesus 2:10, karena setelah kita lahir baru, kita ini disebut adalah ciptaan Allah, buatan tangan Allah. Diciptakan serupa dengan Dia. Dan Dia mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dikerjakan Tuhan selama masih hidup di dunia. Dan sampai sekarang. Dan memang itu telah dipersiapkannya. Jadi kalau saudara berkata saya anak Tuhan tapi tidak ada buah pekerjaan yang baik dari Roh Kudus, itu dipertanyakan. Apakah saudara bisa menang dengan hidup rohani seperti itu? Apakah saudara yakin sorga pintu terbuka waktu nanti kita meninggal dan rapture, yaitu kedatangan Tuhan kedua kali, semua diubah, yang mati duluan akan diubah, kita yang masih hidup segera diubah, bertemu Tuhan di awan-awan. Apakah kita yakin karena waktu itu Yesus tidak lagi menjadi penebus kita, tapi Yesus menjadi hakim? Beranikah kita berhadapan muka dengan anak manusia yang akan memperhitungkan perbuatan apa yang kita lakukan di dunia, baik atau jahat? Tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya di dunia ini, baik atau jahat. Baik atau jahat, Alkitab menerangkannya kepada kita. Amin. Bukan baik menurut dunia, baik menurut Allah. Berarti saudara dan saya tiap hari harus merenungkan Alkitab firman. Kalau enggak, saudara enggak tahu mana yang baik. Saudara pikir, kalau menolong orang, tapi menipu enggak apa-apa, demi dia ditolong. Menurut manusia itu baik. Menurut Tuhan itu jahat, saudara. Jadi apa yang baik, apa yang benar, itu ada dalam Alkitab. Dan untuk itu setiap anak Tuhan tiap hari seperti kita makan jasmani supaya tubuh kita yang fana ini bisa bergerak, saudara makan tiap hari. Mandi tiap hari. Supaya bersih, jangan ada kurap.
Cuci rambut supaya jangan ada ketombe dan kutu. Itu tubuh. Rohani kita pun harus dimandikan, dibersihkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh doa. Haleluya. Sehingga tiap hari semakin wangi, bukan wangi karena parfum, warni karena karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Menjadi anak Tuhan yang penuh kasih, yang takut Tuhan jujur, yang tahu berbuat baik kepada sesama, peduli jiwa-jiwa, yang tidak sembrono hidupnya, tiap hari dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab kepada Tuhannya. Itulah orang-orang yang sungguh mengerti bahwa dia menghargai keselamatan yang dari Tuhan. Karena saudara, saya ditebus bukan dengan yang saudara yang barang fana. Mari kita lihat 1 Petrus 2 supaya saudara mengingat. Kalau saudara mengingat keselamatan yang saudara peroleh dengan kematian Tuhan, saya yakin kita tidak akan pernah saudara mau saudaraku berbuat dosa dari pikiran, dari tubuh kita. Mungkin pun kalau berbuat dosa karena ada kelemahan, tapi kita segera berbalik, ampun dan berkata, tolong aku Tuhan supaya aku jangan berbuat dosa itu lagi. Karena saudara mengingat bagaimana Tuhan telah mati untuk saudara. Tapi kalau saudara tidak mengingat, saudara tidak mengerti arti keselamatan, saudara tidak akan menghargai. Seorang yang tidak mengerti, mengenal nilai-nilai berharga, dia akan enteng. Misalnya ini cincin ini, suami saya yang memberikannya, ya kan saudara? Saya sangat menghargainya, bukan cincinnya, si pemberinya. Sudah mengerti saudara? Si pemberi cincin ini namanya suami saya. Harganya nggak begitu mahal kok, paling nggak sampai miliar. Tapi karena si pemberinya saya cinta sekali padanya, saya mengasihi dia. Saya tidak pernah meletakkan ini sembarangan, taruh di sana, taruh di sini, enggak. Saya takut dia hilang. Walaupun nanti bisa dibeli, tapi beda. Karena ini pemberian seseorang yang mengasihi saya. Amin, saudara mengerti perumpamaan ini? Kalau saudara mengerti nilainya saudara diselamatkan oleh seseorang yang mati untuk kita, yang darahnya dicurahkan, nyawanya dikorbankan, menderita di atas salib, dan berjalan dari Via Dolorosa, saudaraku, saudara tidak akan pernah mau menjual iman saudara. Tidak akan pernah mau berbuat menyangkal salib itu, tidak akan. Saya 55 tahun lahir baru. Banyak perjuangan pergumulan. Dari sekolah taman SMA masuk di fakultas sampai menemukan jodoh saudaraku. Saudara itu tantang, itulah pikiran harus dibarui. Kalau pikiran saya waktu itu, waduh, umur saya bertambah banyak, siapa saja pun oke lah. Saya bisa berbuat demikian, berarti saya sudah menyangkal Yesus, saudaraku. Saya menjual Yesus demi saya, mau saya. Hanya harus dibaharui pikiran. Harus dibaharui pikiran. Haleluya. Apa yang harus dibaharui? Coba kita pegang kepala kita ini. Bukan otak kita, otak itu intelektual. Jiwa ini di sini ada jiwa, amin. Dan jiwa itu menentukan iman saudara. Jiwa itu menentukan tujuan hidup kita. Dan jiwa ini menentukan di mana kita kelak 1000 tahun lagi. Ya. Karena kekekalan selama-lamanya tanpa akhir. Surga atau neraka, itu pilihan kita. Yang menjamin apa saudara? Ini pola pikir harus dirubah. Itu pasti jaminan karena pikiran ini sumber iman, sumber keselamatan. Amin saudaraku. Jadi saudara perbuatan baik, Tuhan berkata dari buahnya kau kenal pohonnya. Kalau pohonnya Yesus, buahnya pasti seperti Yesus karakternya. Untuk itulah kita diselamatkan, haleluya. Yang menyelamatkan kita itu saudara harus mencintai dia setengah mati, mengasihi dia sepenuh hati. Kok enggak ada amin saudara? Seperti ilustrasi saya tadi, yang memberi cincin ini siapa? Suami saya. Dia sayang kepada saya sayang sama dia. Amin. Keselamatan itu karena kasih saudara. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, kita udah mati ke neraka. Gak ada pengharapan. Kita ini debu, kita ini gak ada apa-apanya, gak ada boleh sombong kita saudara.
Gak adanya gunanya kita. Tapi walaupun kita tidak berguna, tidak berharga karena kita debu, Tuhan sangat menghargakan kita. Tuhan sangat memperhitungkan kita. Bukan kita karena layak, memang dia kasih saudara. Tetapi tolong kasihnya jangan dipermainkan. Jadi ada seseorang pribadi yang mengasihi saudara, rela menyerahkan nyawanya, bahkan darah dan seluruh hidupnya dia berikan untuk saudara. Apa balasan kita saudara? Kita permain-mainkan kasihnya? Mari kita lihat 1 Petrus 2. Mari tolong perhatikan firman ini baik-baik, amin. Karena dengan memperhatikanlah kita baru bisa beriman. Jadi arah konsentrasi, jangan mau terganggu apapun. 1 Petrus 1 ayat 18, saya bacakan ya. Surat Petrus yang pertama. Saudara sudah dapat? Yuk kita baca, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Tuhan menebus kita bukan darah dengan barang fana. Gak bisa, emas perak tidak bisa menebus kita. Yang bisa menebus kita hanya darah yang kudus. Itulah hadiah anugerah pemberian Tuhan dari sorga. Kalau saudara membaca ayat ini tiap-tiap hari, kalau bisa lagi saudara tiap-tiap hari membaca, merenungkan Injil, 4 Injil, bagaimana Tuhan mati saudaraku di kayu salib, penderitaannya, saya yakin saudara tidak akan pernah mau mendukakan hati Tuhan. Saudara sangat bersekat, pasti jatuh cinta. Karena firman ini mengubah kita, memberi kita iman dan pikiran yang baru. Tidak tahukah saudara bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang fana emas perak? Tidak, tapi dengan darah yang mahal. Darah Tuhan sendiri. Dosa kita ini nggak bisa ditebus dengan berbuat baik, karena dosa kita ini telah kita terima dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu Adam, kita warisi dosanya turun temurun sampai kita warisi itu warisan dosa. Ngeri nggak saudara? Belum lagi dosa kita. Ngeri nggak itu saudara? Saya membayangkan tadi waktu nyanyi di situ, aduh jatuh air mata. Ngerinya, betapa dosa itu hidup dalam hati saya. Makanya Paulus berkata, siapakah aku manusia celaka yang melepaskan aku dari tubuh berdosa ini? Syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Oh, mari tepuk tangan saudara kepada Yesus saudara. Haleluya. Saudara, roh saudara harus bernyala-nyala saudara. Dari sini saudara harus bawa nyala api itu pulang supaya sepanjang minggu ini saudara hidup untuk Tuhan. Bukan lagi untuk dosa. Bukan lagi untuk tujuan saudara. Pencapaian kita bukan untuk tujuan kita, untuk yang kita. Tujuan kita hanya tujuan Tuhan sama kita. Supaya kita menjadi segambar dengan dia. Tujuan kita apa rencana Tuhan bagiku. Talenta apa yang kau berikan. Itulah kita sisa-sisa hidup kita. Amin saudara. Itu saja kita tidak boleh ikut dalam acara kepercayaan nenek moyang itu. Kalau adat semua boleh adat. Tapi adat yang diwarisi oleh karena penyembahan berhala, kita harus pisahkan diri kita. Kalau adat misalnya kalau orang Batak, Amang Boru, Inang Bao, itu kan namanya adat ya kan? Bertarombo ya boleh. Tapi kalau udah adat di dalamnya ada kepercayaan menyembah si Palbegu, saudara harus tolak saudara. Karena saudara ingat, Yesus sudah mati untuk saya. Dan warisan nenek moyang saya adalah dosa. Jadi kalau kita terlibat itu menyatakan satu bendera. Kompromi dengan setan, saya berpihak kepada setan. Hati-hati loh. Maka saudara harus takut kepada Tuhan lebih dari kepada manusia.
Jangan kepada manusia takut. Manusia hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh roh dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini pembukaan, karena ini serial kayaknya, kata Gembala Bapak Munte, saudaraku, ini berupa serial. Jadi bagaimanakah saya cara memiliki pikiran yang baru, sedangkan pikiran ini sudah kita bawa dari lingkungan kita, keluarga kita, kalau berumah tangga lagi, dalam lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, sangat mempengaruhi wawasan pikiran, cara berpikir kita, dan juga tubuh kita. Tapi ada kabar baiknya, Roh Kudus menolong kita untuk membaharui pikiran kita. Amin, saudara. Mari, ini janji Tuhan. Tetapi saudara, kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan, dia nggak bisa masak. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, ayat 2 ini aja. Karena minggu berikutnya akan kita akhiri sampai ayat 11. Ya saudaraku, yaitu dengan tujuan kita sampai ke sorga. Itu ayat 11. Hak penuh untuk mewarisi sorga. Jadi ada juga nggak berhak, karena dia gagal memperjuangkan keselamatannya. Kiranya kita lulus semua dalam perjuangan iman, amin. Kita lulus, tiap hari lulus, sampai nanti kita berhadapan muka. Bukan hanya kita saja yang lulus, orang pun bisa kita tolong. Oke, 2 Petrus 1, 3, 4, 2 ayat saja saudara ya. Saya bacakan, saudara lihat. Ayat 3 dan 4 ya, panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Saudara jangan berharap saudara duduk di sini 2 jam mendengar ini, lalu saudara tiba-tiba berubah cara berpikir saudara. Enggak mungkin. Saudara harus punya ketetapan hati, pulang ini membaca ayat ini lagi. Itulah namanya usaha. Masuk surga, untuk masuk surga harus usaha. Kalau diselamatkan enggak ada usaha. Beda ya. Jadi diselamatkan gak ada usaha, itu karya Allah. 100%, 100%. Masuk surga ada usaha. Bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut. Berarti ada usaha, ada perintah, kerjakan. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang telah ditentukan bagimu. Dalam pertandingan iman kita keluar sebagai pemenang. Jadi ada usaha. Haleluya. Katakan kepada diri saudara, saya harus berusaha. Berjuang. Merubah pikiran saya. Saya harus mau bekerja. Tapi enggak kerja dunia saudara. Kadang-kadang manusia kalau kerja dunia bisa enggak capek-capek ya. Apalagi kalau menghasilkan uang ya kan. Tengah malam pun mau dia kerja. Tapi untuk mengerjakan pikirannya agak malas dia, itu hati-hati dengan tipu daya setan. Ya, jadi firman mengatakan oleh kuasa ilahinya. Apakah kuasa ilahi? Oh, banyak kuasa Tuhan yang Dia berikan kepada kita, anak-anaknya. Karena Dia Bapa yang sangat sayang kepada kita. Dia berikan kuasa ilahi yang paling nomor 1 adalah pribadinya, yaitu Roh Kudus. Dengan kuasa ilahinya, Ia menganugerahkan kepada kita, saudaraku. Apa saudaraku? Berguna, hal yang berguna. Apa yang berguna itu saudaraku? Kuasa ilahi Roh Kudus itu berguna untuk apa? Untuk hidup saleh. Kan gitu tadi katanya kan? Kuasa ilahinya yang dianugerahkan yang berguna untuk hidup saleh. Jadi tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus bukan untuk perkara dunia, untuk perkara kekal. Untuk saudara dan saya hidup saleh. Mari coba katakan, Roh Kudus dalam saya, dianugerahkan Bapak saya, supaya saya hidup saleh. Arti hidup saleh, saudara tahu, hidup kudus, hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Bisa enggak? Satu orang cuman. Bisa enggak? Ini Tuhan yang berfirman.
dia berfirman, pasti bisa kita lakukan. Itu karena kuasa ilahinya. Bukan kekuatan saudara, bukan kekuatan saya. Tapi maukah kita hidup saleh? Ini pertanyaan. Karena hidup dalam dosa enak, saudara. Daging kita ini gak suka dosa, tapi ujungnya maut. Hidup dalam roh itu nyangkal diri loh. Tapi upahnya hidup yang iya. Saudara, resiko lah. Tuhan itu kan adil. Pilih daging maut, pilih roh hidup kekal dan damai sejahtera. Ya pilihlah hidup dalam roh, saudara. Itulah kuasa ilahinya. Artinya saudara, tiap hari kita tidak harus membangun hubungan kita dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam kita lewat persekutuan kita melalui doa. Amin. Itu kuasa ilahi, amin. Sehingga kalau kita berdoa pasti kuat. Tuhan Yesus saja Tuhan berdoa loh, saudara. Karena dia tahu dia dalam pencobaan di dunia ini. Saudara jangan berani-berani pergi keluar tanpa berdoa. Oh, pintu setan luas untuk menghancurkan kita. Karena setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan itu saudaraku pura-pura baik. Daging kita yang disenangkannya, roh kita mau dibunuhnya. Jangan mau saudara tolak. Haleluya. Jadi saudara harus memperlengkapi dengan kuasa ilahi. Yaitu apa saudaraku? Berdoa. Karena Tuhan itu roh. Artinya membangun relasi dengan Tuhan yang adalah roh. Men, saudara, kuasa ilahinya selain Roh Kudus apa? Firman Allah. Firman Allah itu bisa memisahkan roh dan jiwa. Nah, ini roh dan jiwa bisa. Sehingga pikiran kita ini bisa tunduk menjadi pikiran roh. Itulah firman. Firman itu juga bisa membangun iman. Sehingga saudara lewat firman, saudara berkata, mungkin saudara berkata, Ibu Tobing bilang hidup kudus, itu gak mungkin itu. Ya orang Tuhan bilang hidup saleh. Matius 5:48 apa katanya? Haruslah engkau sempurna seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Coba buka Alkitab saudara. Jadi kalau saudara mengikut Tuhan dengan tidak mengerti firman, itu bayi-bayi yang bisa saudaraku mengikuti arus dunia, bahaya banget. Matius 5:48, coba saudara baca 1, 2, 3 yang lewat. Matius 5:48, yuk 1, 2, 3. Jelas ya saudara? Enggak dibilang Tuhan kalau mau sempurna, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Ada begitu kata Bapak kita. Haruslah engkau seperti. Makanya kita belum meninggal. Karena belum sempurna. Arti sempurna bukan sempurna seperti Yesus. Seperti Yesus itu artinya menyerupai dia. Standar kekudusan Tuhan adalah firman. Maka kalau saudara mau menyerupai Yesus, baca firman, renungkan, patuhi. Karena firman itu Tuhan adanya. Haleluya. Dan firman itu sekaligus menyucikan, menguduskan. Selain darah Yesus dalam perjamuan kudus. Jadi begitu banyaknya kuasa ilahi dalam ayat 2. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ayat 4-nya, ya kan? Dengan jalan itu, dengan hidup saleh tersebut, oleh karena mengenal Tuhan, jadi hidup saleh harus ada di dalam hati kita. Dengan janji ilahinya itu, menolong kita mengenal siapa sih Bapakku ini. Kalau bayi baru lahir kenal dia bapaknya. Kalau anak bayi itu diambil bapak orang lain, kira-kira berontak dia? Enggak kenal dia. Siapa yang gendongnya, kalau mau dilarikan dijual ya oke. Makanya dalam gereja enggak boleh bayi-bayi. Saudara nanti tertarik dengan dunia ini, saudara menjual iman saudara karena saudara belum tahu yang baik dan jahat. Makanya anak Tuhan harus bertumbuh dewasa dari cara berpikirnya. Hingga dia tahu pertimbangan mana yang dipilihnya. Roh atau daging, roh atau daging.
Kalau saudara dewasa, saudara nggak bisa dikecohkan oleh dosa. Saudara bisa menelanjangi, kau dosa, memang enak daging, tapi aku nggak mau. Karena di dalam hatiku ada Tuhan. Kuasa Tuhan ada padaku. Saudara usir. Bukan pikiran yang diusir, setan yang menusuk pikiran kita, yang mau menipu. Sudah jelas saudara? Jadi kuasa ilahinya satu, Rohku. Kedua, jadi bisa sekali-sekali baca Alkitab. Gak boleh. Jangan amenkan. Baca Alkitab bagaimana? Satu hari berapa kali kita makan? Paling saya belum sarapan loh ini, baru minum susu. Nggak apa-apa, biasa hari Minggu. Tapi saya percaya tiap hari kita minimum makan 2 kali. Kalau yang agak-agak congok 3 kali. Ya, tapi tidak sehat makan terlalu banyak, apalagi karbo ya. Ditumbuk jadi lemak. Belajar olahraga kita, belajar diet. Amin saudaraku. Karena tubuh kita Roh Kudus. Jadi makan firman, saudara lapar enggak nanti jam 1 ini? Berarti saudara, saya dokter saudara ya, saya tahu. Kalau pasien datang kepada saya, apa yang saya tanya? Masih mau makan? Masih ada harapan. Lalu udah enggak mau makan dok, enggak bisa tidur, itu perlu super hati-hati. Kalau saudara enggak lapar firman, itu makanan saudara, itu sudah sakit rohani kita itu saudara. Minta ampun dia, cuman gak bisa dia bicara seperti saya bicara. Ampun aku, nyonya aku, kalau kita nih mama, ampun aku, disebutnya nama. Karena roh saudara sudah lapar. Tapi saudara biarkan dia lapar. Bahaya enggak? Kalau orang kurang gizi, bisa penyakit datang. Kalau orang kurang firman, dosa datang. Jadi kocoknya. Ditipunya, diperdayakannya, memang itu kerjaannya. Kuasanya memang nggak ada, di bawah kaki Tuhan. Tapi tipu dayanya ada, ini pula yang bahayanya. Biarpun nggak ada kuasanya dia menipu dan ditipu dayanya itu cocok kali dengan kedagingan. Nah, biarlah kabar baik ini saudara nggak main-main lagi dengan saudara. Jangan ini Alkitab saya ini pemberian ponakan saya karena udah robek-robek Alkitab saya. Kemana udah cobek-cobek dia. Nah ini tante, malu pula aku nengok Alkitab itu katanya. Terima kasih. Enggak boleh saudaraku, kalau saudara merasakan saya baru berapa hari yang lalu diare ya kan. Diare. Resep saya diare kok saya enggak kepingin apapun makan. Itu udah bahaya kan saudara. Karena saya memerlukan gizi. Oh saya lawan itu saudara. Ini bisa bahaya aku ini, saya makan. Enggak ada, saya pikir saya makan ini saya enak. Enggak mau saudaraku. Lalu saya paksa saya makan pisang. Pisang kan berkalori tinggi ya. Saya paksa makan. Saya makan ubi jalar saudaraku. Lebih mudah nasi. Kembali saya pulih. Itu tubuh saudaraku. Ada kadang-kala karena baru sembuh dari penyakit ya kan. Kita nggak mau makan fisik. Puji Tuhan. Kembali pulih. Kalau rohani ini kadang-kadang karena kita nggak nalar. Karena kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa. Kita kadang-kadang nggak sadar. Rohani kita itu, jiwa kita itu udah merintih saudaraku. Udah menderita dia, tapi kita biarkan kiranya pada hari ini saudara bangun saudara, bangkitlah saudara. Ayo giatlah selalu dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Begitu baik Bapak kita. Dia berikan kita rohnya. Tinggal dalam kita. Maka Roh Kudus juga bisa mengurapi kita dari sorga. Untuk memberikan kita kuasa untuk menyaksikan. Dia berikan kita firman-Nya yang dialah sendiri. Membangun iman. Bahkan Alkitab berkata 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, inilah Alkitab, berguna untuk mengajar kita. Menyatakan kesalahan kita. Kalau enggak kita baca Alkitab mana tahu di mana salah. Kita sekolah dari SD kan, sekolah dari kelas 1 kan. Apa tiba-tiba kita SMP padahal 1+1 belum tahu kita? Tentu tidak. Belajar. Murid itu belajar. Syaratnya bertekun, syaratnya rendah hati, syaratnya lembut. Amin. Sebodoh-bodohnya kalau mau belajar pasti pintar loh. Haleluya.
Pinter nggak secara intelektual, pinter rohani kita itu yang kekal. Tahu kita untuk apa kita hidup, tahu kita hari ini untuk apa kita ada. Enggak terus putar rutinitas, saudaraku. Amin. Satu, Roh Kudus. Kedua, ketiga apa, saudara? Nama Yesus. Nama itu nama yang menggetarkan musuh. Ingat selalu nama Yesus, nama yang ajaib. Nama itu nggak pernah berubah, dia tetap sama. Dulu, kemarin, sampai selama-lama. Jangan katakan nggak mungkin aku bisa berubah. Nama Yesus nama yang berkuasa. Firman Tuhan tidak berubah. Roh Kudus penolong yang setia. Apalagi coba saudaraku, kuasa ilahinya yang diberikannya kepada kita supaya kita hidup saleh oleh pengenalan akan dia. Sehingga kita bisa mengenal, bapakku rupanya ini. Sayang kali dia sama aku. Dia mati untuk aku. Dia menyediakan sorga untuk aku. Dia bentuk aku, dia ubah aku. Aku tidak mau lagi ikut dunia. Tujuan hidupku walaupun aku masih bekerja, semua fokusku untuk Yesus Bapakku. Amin. Apa senangnya hati Tuhan melihat anak-anaknya bertumbuh dan pengertian seperti itu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus ayo semangat saudaraku. Nama Yesus, Yesus Tuhan Bapa kita. Nama Yesus, amin, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, haleluya. Yuk, semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Itu nama yang ajaib loh. Nama yang memberi kita keselamatan, nama yang sungguh memberi kita damai, sukacita, pengharapan. Biar semua orang tahu, biar semua orang tahu siapa Yesus. Semua orang harus, amin. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Orang harus tahu siapa itu Yesus. Amin. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Keluargaku harus tahu. Keluargaku harus tahu. Amin, harus. Keluargaku harus tahu. Amin. Keluargaku harus tahu siapa itu ya. Siapa Yesus. Referennya ada itu. Dialah, dia Yesus, bunga dari lembah yang ia Makasih, makasih nak. Jadi saudaraku, biarlah semua orang tahu Yesus Tuhan lewat hidup kita yang diubahkan, lewat pikiran kita yang dibaharui oleh darah Yesus. Itu juga pemberian Tuhan, kuasa ilahi. Darah Yesus tidak bisa ditembus oleh apapun. Setan beku ganjang, gak bisa. Karena darah Yesus itu darah Allah sendiri. Dan itu setiap bulan kita terima.
Itulah yang membentengi kita keluar masuk, saudaraku. Ya, mungkin saudara nggak sadar. Bukankah kita kalau keluar rumah, darah Yesus membentengi saya? Kalau kita tidur, darah Yesus membentengi rumahku. Itu kuasa ilahi dari Bapa. Gereja, tubuh Kristus, itu pemberian Tuhan. Tubuh Kristus kerajaan sorga. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Banyak lagi kuasa ilahinya saudara, yang sangat dahsyat. Sehingga saudara tiap hari berubah, bertumbuh lewat apa? Pengenalan. Pengenalan akan Tuhan membuat kita rindu hidup saleh. Seperti Tuhan hidup saleh. Karena dengan kehidupan saleh kita akan mengerti isi hati Tuhan kita. Dalam ayat 4, dengan jalan itulah lewat kita terus bertumbuh dalam kekudusan. Yang menguduskan kita itu bukan dengan berpakaian, saudaraku, panjang tidak kelihatan aurat. Hati kita berhiaskan firman. Hati kita berhiaskan belas kasih. Hati kita berhiaskan takut yang kudus akan Tuhan. Hati kita lembut tunduk untuk berkata, ini aku Tuhan. Aku mau hidup kudus. Karena untuk itulah kau mati untuk aku, supaya kekudusanmu itu memenuhi aku. Supaya dunia boleh mengenal lewat Kristus di dalam aku. Hiduplah berdampak, saudaraku. Hiduplah berguna. Hiduplah bermanfaat. Jangan sia-siakan karunia Allah. Dengan kodrat ilahi ini, saudaraku, dengan hidup saleh, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita mengambil keserupaan dengan Tuhan. Sehingga orang tidak perlu baca Alkitab yang belum kenal. Mereka melihat Alkitab dalam hidup kita. Injil yang terbuka. Injil sudah merubah cara berpikir. Hingga hidup saleh bukan menjadi saudara hal yang mustahil bagi saudara. Karena saudara kita punya Bapa yang sudah memberikan segala kuasa ilahinya. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Yang tidak bisa diberikan dunia. Itu diberikan Bapa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Thank you ya. Thank you. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Saudaraku ya. Nah, minggu depan kita sambung. Saudara kuasai firman ini. Amin saudara. Baca sampai ayat yang ke-15. Ini surat dari Petrus bagi jemaatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Heralabashekeralabasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tangan dan hati saudara kepada Bapa. Kaulah segalanya. Yes. Di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang Pandang salib Yesus saudara. selama hidupku.
Engkau segalanya bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Oh, Kau tuntun jalan-jalan kami. Kau kebenaran dalam hidup kami, Tuhan. Kau kebenaran dalam hidup kami. Yesus, kami mau berjalan bersama denganmu. Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau telah memilih kami sebelum dunia ini dijadikan. Memilih kami untuk kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Tuhan, firman-Mu hidup di hati kami. Kami rindu hidup saleh, hidup kudus. Dalam pengenalan akan Tuhan, maka kami percaya Tuhan, jiwa kami diubah oleh firman-Mu, oleh Roh. Sehingga kami boleh mengambil kodrat ilahi. Dan lepas dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Supaya rencana-Mu yang kekal itu genap dalam hidup kami. Kami tidak mencari dunia dan kesenangannya. Kami tidak mengasihi keinginan daging, keinginan mata kau hidup. Itu bukan dari Bapa. Kami mau mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Kau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kami memandang salib-Mu Tuhan. Di sana Engkau tergantung. Membuktikan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tidak akan pernah kami dapat membalas kasih-Mu. Tetapi dengan mentaati Tuhan, itu bukti kami Tuhan mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan. Mari beri semangat kepada umat-Mu untuk bertekun mengenal Engkau lewat renungan firman. Beri waktu memberikan hati. Firman-Mu itulah sumber yang mengubahkan kami kodrat ilahi. Kami belajar tunduk ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Tidak kami lawan, tidak kami tanggung. Kasih-Mu menolong kami Tuhan untuk mengejar kekudusan-Mu. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kami mewarisi hidup. Tiap hari kami berubah, tiap hari kami bertumbuh, tiap hari kami berbuah. Sampai kepada tujuan ilahi, hidup yang kekal Tuhan, memuliakan Engkau. Menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara-saudara ibu yang baru datang pertama kali, mari kita berdoa bersama. Kita mengaku dengan mulut, mengaku dengan hati. Kita berdoa bersama-sama yuk. Dapat
Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Iya. Saya sangat diberkati Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan Yesus pakai hamba Tuhan untuk memberkati kita. Haleluya. Pengumuman kita hari ini 16 Februari 2025 Bapak Ibu Saudara. Training diadakan seperti biasa setelah selesai ibadah kedua jam 14 tepat Bapak Ibu Saudara. Kita juga punya doa syafaat setiap hari Kamis jam 8.30. 7.30 kita punya doa syafaat setiap hari Kamis. Jam 7.30 kita punya juga ibadah muda-mudi setiap jam 6.30. Bapak Ibu Saudara boleh mengantarkan anak-anaknya ke tempat ini. Bersama-sama kita ajari anak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita juga ada live group setiap hari Rabu pukul 7.30 datang ke tempat ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita sharing firman Tuhan, diajari oleh firman Tuhan oleh Bapak Gembala Sidang. Itulah pengumuman kita pada hari ini. Mari siapkan hati saudara untuk memberi kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita memberi karena kita sayang sama Bapak ya. Yesus. Mari kita berdoa yang terbaik. Bapak, kami sangat bersyukur Kau sudah memberikan kami hati yang baru, pikiran yang diberi firman, sehingga dengan pengertian, dengan sukacita, dengan iman kami memberi, karena Engkau lebih dulu sudah memberikan kepada kami. Diberkatilah kiranya anak-anakmu dengan sukacita memberikan persembahan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dan maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dan maha besar. Lagi katakan cinta, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui. Lagi katakan ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Dia lampaui segalanya. Dia
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ketiganya yang Esa, begitu besar kasih-Mu kepada sidang-Mu ini Tuhan. Kau yang telah membangunnya Tuhan dengan pengorbanan-Mu, dan Engkau yang akan menyempurnakan sidang-Mu ini. Kau yang membentuknya, kepenuhan Kristus ada di dalam sidang-Mu, supaya kerajaan sorga nyata dalam tubuh ini. Dunia boleh mengenal Yesus lewat tubuh-Mu ini. Kan hamba-Mu bersyukur Tuhan buat firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kiranya kami juga rindu hidup saleh dalam pengenalan akan pribadi-Mu, apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Supaya kami benar-benar mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kodrat yang kudus, Kau Bapa dan kami anak-anak-Mu. Dan kami lepas dari hawa nafsu dunia ini. Karena Engkau berfirman jangan sama dengan dunia. Berubahlah oleh pemboran budi, pemboran pikiran, sehingga kami tahu mana yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Inilah doa kerinduan kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat semua anak-anak-Mu. Mereka pulang dengan sukacita Tuhan. Amin. Membawa berkas-berkas firman dan mulai membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Lewat doa yang bersekutu, lewat renungan firman ketaatan kepadamu, pastilah kami berubah, pastilah kami berbuah untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga, apapun pekerjaan mereka seturut firman-Mu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Untuk sidang-Mu ini dimanapun berada tetap mengingat Yesus, mengingat salib-Mu Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu. Inilah doa hamba-Mu untuk sidang-Mu, sehat kuat mereka, roh jiwa tubuh mereka Tuhan. Dalam perlindungan darah Yesus yang teguh. Juga keluarga hamba-Mu, Pak Jujur dan semua pelayan-pelayan-Mu. Semua fokus kepada kehendak Tuhan, fokus pada rencana Tuhan. Biarlah Yesus ditinggikan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami percaya minggu depan kami kembali ke rumah-Mu ini. Kami semakin diubahkan. Ada jiwa-jiwa baru yang diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tak terhingga dan tak terhitung. Kasih Yesus yang rela berkorban, darahnya yang tercurah, nyawanya dikorbankan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan damai, sejahtera, sukacita yang dari sorga melimpah memenuhi setiap kita. Mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu. Tuhan memberkati.